Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 5 Sloka 19. Lanjutan instruksi Narada kepada Vyasadeva. Untuk Anda yang ingin mengikuti pembacaan Srimad Bhagavatam ini, slokanya dicantumkan di deskripsi. Naivajano jatu kata cana brajen Mukunda sevya yavat angasam sritim Smaran mukunda griau paguhanam punar Vihatum icena raso graho janaha. Artinya, Vyasaku yang baik, seorang penyembah Tuhan Sri Krishna, walau kadang-kadang jatuh dengan suatu cara, pasti dia tidak menjalani kehidupan materialistik, seperti halnya orang lain atau pekerja yang berpamrih dan lain sebagainya. Karena orang yang pernah sekali menikmati rasa kaki padma Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa selain mengingat kebahagiaan rohani itu berulang-ulang. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Seorang penyembah Tuhan dengan sendirinya tidak tertarik pada daya pikat kehidupan material, karena ia adalah rasa graha atau orang yang sudah merasakan manisnya kaki padma Tuhan Sri Krishna. Tentu ada banyak contoh penyembah-penyembah Tuhan yang jatuh akibat pergaulan yang tidak tepat, seperti orang yang bekerja dengan tujuan mendapat hasil atau pahala yang selalu cenderung merosot. Tetapi meskipun seorang penyembah jatuh, ia tidak pernah dapat dianggap sama seperti seorang karmi yang jatuh. Seorang karmi menderita akibat reaksi buah pekerjaannya sendiri, sedangkan seorang penyembah diperbaiki oleh hukuman yang diatur oleh Tuhan sendiri. Penderitaan seorang anak yatim piatu dan penderitaan anak kesayangan raja tidaklah sama. Anak yatim piatu benar-benar miskin sebab tidak ada orang untuk menjaga kesejahteraannya. Tetapi kendati putra kesayangan orang kaya kelihatannya setara dengan anak yatim piatu, namun ia selalu di bawah pengawasan ayahnya yang mampu. Akibat pergaulan yang salah, seorang penyembah Tuhan kadang-kadang meniru orang yang bekerja demi pahala. Orang yang bekerja demi pahala ingin berkuasa atas dunia material. Begitu pula seorang penyembah Tuhan yang pemula secara bodoh berpikir mengumpulkan suatu kekuatan material sebagai imbalan pelayanan suci. Penyembah-penyembah yang bodoh tersebut kadang-kadang dipersulit oleh Tuhan sendiri. Sebagai karunia istimewa, dia mungkin menerima segala macam harta benda materi. Akibat tindakan tersebut, si penyembah yang sedang kebingungan ditinggalkan oleh semua teman dan sanak keluarganya, sehingga ia sadar kembali atas karunia Tuhan dan dijadikan layak untuk melaksanakan pelayanan sucinya. Dalam Bhagavad Gita juga dikatakan bahwa penyembah yang jatuh seperti itu diberikan kesempatan lahir dalam keluarga Brahmana-Brahmana yang memiliki kualifikasi tinggi atau dalam keluarga pedagang kaya. Penyembah Tuhan dalam kedudukan seperti itu kurang beruntung dibandingkan dengan penyembah yang diberi hukuman pelajaran oleh Tuhan dan ditempatkan dalam kedudukan yang tampaknya tidak berdaya. Penyembah Tuhan yang menjadi tak berdaya atas kehendaknya lebih beruntung dibandingkan yang lahir dalam keluarga baik-baik. Penyembah Tuhan yang jatuh lalu lahir dalam keluarga baik-baik kemungkinan bisa melupakan kaki padma Tuhan karena lalai. Namun penyembah Tuhan yang ditempatkan dalam keadaan menyedihkan lebih beruntung karena ia cepat kembali pada kaki padma Tuhan dengan menganggap dirinya serba tidak berdaya. Pelayanan para penyembah sangatlah sadar secara rohani, sehingga mereka otomatis tidak tertarik terhadap kesenangan material. Itulah tanda kesempurnaan dari kemajuan pelayanan suci. Seorang penyembah murni selalu mengingat kaki padma Sri Krishna dan tidak melupakannya barang sesaat pun, walaupun untuk ditukarkan dengan keseluruhan kemewahan tiga dunia. Selanjutnya, Sloka 20. Idam hi vishwam bhagavan ivetaro
Yato jagat stana nirodha sambhavaha Tadi swayam veda bhavam statapite Pradesa matram bhavata pradarshitam. Artinya, personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa adalah jagat ini, namun dia terpisah darinya. Manifestasi jagat ini berasal darinya, bersandal dalam dirinya, dan masuk ke dalam dirinya sesudah peleburan. Engkau yang baik mengetahui segala sesuatu tentang hal ini. Aku hanya memberi ringkasan saja. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bagi seorang penyembah yang suci, konsepsi tentang Mukunda, Sri Krishna, adalah bersifat personal dan impersonal. Keadaan jagat yang bersifat impersonal atau tanpa wujud atau kekosongan adalah juga Mukunda, karena jagat juga berasal dari energi Mukunda. Misalnya, pohon adalah kesatuan yang lengkap, sedangkan daun dan cabang pohon adalah bagian yang tak terpisahkan dari pohon itu. Daun dan cabang pohon juga pohon, tetapi pohon itu sendiri bukan daun maupun cabangnya. Pendapat Weda bahwa seluruh ciptaan jagat dapat Pendapat Weda bahwa seluruh ciptaan jagat tidak lain daripada Brahman, berarti oleh karena segala sesuatu berasal dari Brahman yang paling mulia, tiada sesuatu pun yang terpisah darinya. Begitu pula tangan dan kaki yang merupakan bagian yang mempunyai sifat sama dari badan disebut badan, tetapi badan sebagai satu kesatuan untuk bukan tangan maupun kaki. Tuhan adalah bentuk transendental dari kekekalan, kesadaran, dan keindahan. Karena itu, ciptaan energi Tuhan juga terlihat kekal sebagian, penuh pengetahuan dan indah. Karena itu, roh-roh terikat yang dipikat di bawah pengaruh energi eksternal luar, maya, terjerat dalam jaringan alam material. Mereka menganggap ini adalah segala-galanya, sebab mereka tidak mempunyai ketenangan tentang Tuhan sebagai penyebab yang maha dahulu. Mereka juga tidak mempunyai keterangan bahwa jika bagian-bagian itu bukan lagi tangan ataupun kaki yang sama seperti pada masih lekat pada badan. Begitu pula peradaban yang tak percaya Tuhan, yang telah putus hubungan dari pelayanan suci kepada Tuhan yang Maha Esa, adalah ibarat mencuci tangan atau mencuci kaki yang telah putus dari badan. Bagian yang mempunyai sifat sama tersebut mungkin tampak seperti tangan dan kaki, tetapi tidak berfungsi lagi. Srila Vyasadeva, pencinta Tuhan, mengetahui hal ini dengan sangat baik. Srila Narada menasihati Vyasadeva lebih lanjut agar Vyasadeva memperluas gagasan tersebut agar roh-roh yang terikat terperangkap dapat Vyasadeva lebih lanjut agar Vyasadeva memperluas gagasan tersebut agar roh-roh yang terperangkap dapat mengambil pelajaran dari beliau untuk memahami personalitas Tuhan yang maha tinggi sebagai penyebab yang maha dahulu. Menurut versi Weda, secara alami Tuhan sepenuhnya kuat. Dengan demikian, energi-energi Tuhan yang paling utama selalu sempurna dan sama dengannya. Baik angkasa rohani maupun angkasa material serta perlengkapannya berasal dari energi internal dan energi eksternal Tuhan. Dalam perbandingan, energi yang lebih tinggi adalah daya hidup. Karena itu, ia bersifat perempuan. Adalah sepenuhnya identik sama, namun energi eksternal yang tidak bergerak memiliki kesamaan hanya sebagian. Tetapi kedua energi tersebut tidak sejajar ataupun lebih tinggi dari Tuhan yang merupakan pembangkit dari seluruh energi tersebut. Energi-energi tersebut senantiasa berada di bawah pengendaliannya, persis seperti energi listrik yang selalu berada di bawah pengendalian dari seorang insinyur. Kendati energi listrik tersebut begitu kuat, manusia dan semua makhluk lainnya adalah hasil energi internal Tuhan. Jadi, makhluk hidup juga identik dengan Tuhan.
Tetapi makhluk hidup tidak pernah sama dengan apalagi melebihi personalitas tertinggi Tuhan. Tuhan dan makhluk hidup adalah semuanya personal yang individual. Dengan bantuan energi material, makhluk hidup juga menciptakan sesuatu, namun tak satu pun di antara ciptaan mereka sama atau lebih tinggi dari ciptaan Tuhan. Manusia mungkin bisa menciptakan satelit antariksa yang kecil dan meluncurkannya ke angkasa luar. Tetapi itu bukan berarti manusia mampu menciptakan sebuah planet seperti bumi atau matahari dan membuat planet itu melayang di udara seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Orang yang kurang berpengetahuan mengatakan dirinya sama dengan Tuhan. Mereka tak pernah bisa menyamai Tuhan. Itu tidak akan pernah terjadi. Setelah manusia mencapai kesempurnaan yang lengkap, ia mungkin dapat mencapai bagian yang luas dari sifat-sifat Tuhan sampai 78%. Tetapi tidak pernah dimungkinkan ia melampaui Tuhan atau menjadi sama dengan Tuhan. Hanya dalam keadaan sakit saja makhluk bodoh mengatakan dirinya manunggal dengan Tuhan akibat disesatkan oleh energi ilusif. Itu pasalnya, makhluk hidup yang tersesat harus menerima kemahakuasaan Tuhan dan setuju untuk melakukan pelayanan kepadanya dalam cinta kasih bakti. Untuk hal inilah mereka diciptakan. Tanpa ini tak mungkin ada kedamaian dan ketentraman di dunia. Srila Vyasadeva dinasihati oleh Srila Narada agar beliau memperluas pemikiran tersebut ke dalam Bhagavatam. Dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan hal yang sama, yakni berserah diri kepada kaki padma Tuhan. Itulah satu-satunya urusan manusia yang sempurna. Selanjutnya, sloka 21. Tuam atmanatmanam avehya mogadri parasya pumsa paramatmana kalam ajam prajatam jagatasi wayatan mahunubhawa byudayo diganyatam. Engkau yang murah hati, memiliki pandangan sempurna. Engkau sendiri dapat mengenal roh utama, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, karena engkau hadir sebagai bagian yang berkuasa penuh darinya. Meskipun engkau dilahirkan, engkau datang ke bumi ini demi kesejahteraan semua orang. Karena itu, gambarkanlah kegiatan rohani personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna secara lebih gamblang. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Vyasadeva adalah bagian yang berkuasa penuh yang dikuasakan dari personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Turunnya Vyasadeva ke dunia ini hanya atas karunia beliau yang cuma-cuma demi menyelamatkan roh-roh yang jatuh di dunia material. Roh-roh yang jatuh dan roh-roh yang melupakan identitas dirinya putus hubungan dengan ibadah pelayanan kasih suci kepada Tuhan. Entitas-entitas hidup adalah bagian-bagian yang mempunyai sifat yang sama seperti Tuhan, dan mereka pelayan-pelayan Tuhan untuk selamanya. Karena itu, semua sastra Weda disusun secara sistematis demi kesejahteraan roh-roh yang jatuh. Kewajiban roh-roh jatuh ialah mengambil manfaat dari sastra tersebut dan terbebas dari ikatan keduniawian duniawi. Kendati pun secara resmi Srila Narada Resi adalah guru rohani Srila Vyasadeva, namun Srila Vyasadeva tidak sepenuhnya bergantung kepada seorang guru spiritual, sebab pada esensinya beliau adalah guru spiritual semua orang. Namun karena beliau selaku seorang acarya, beliau telah meneladani kita melalui perbuatan beliau bahwa seorang harus berguru kepada seorang guru spiritual, dan bahkan Tuhan sendiri melakukan demikian. Sri Krishna, Sri Rama, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu semua inkarnasi Tuhan. Mereka berguru kepada guru-guru spiritual secara formal. Kendati mereka mengetahui segala pengetahuan melalui sifat transendentalnya. Guna mengarahkan orang-orang kepada kaki padma Tuhan Sri Krishna, dia sendiri dalam inkarnasi sebagai Vyasadeva menulis tentang kegiatan transendental Tuhan yang memikat hati. Selanjutnya, sloka 22. Idam hi pumsastapasa srutasyawa swistasya suktasya cabudidatayoho awicyuto ritaka wibir nirupito
Yat utama sloka gunanu warnanam. Artinya, kaum cendekiawan telah menyimpulkan secara pasti bahwa tujuan yang tidak mungkin gagal dalam memajukan pengetahuan, yakni pertapaan, mempelajari Weda, memanjatkan doa, dan kedermawanan, memuncak pada gambaran-gambaran transendental tentang Tuhan yang didefinisikan dalam sanja-sanja pilihan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kecerdasan manusia telah berkembang yang untuk kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesenian, ilmu eksakta, filsafat, fisika, kimia, psikologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dengan mengembangkan pengetahuan tersebut, masyarakat manusia dapat mencapai kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup tersebut mencapai titik tertinggi dalam kesadaran akan insan yang paling utama, Vishnu. Karena itu, Shruti memberikan pengarahan bahwa orang yang sungguh-sungguh maju dalam pengetahuan harus bercita-cita mencapai pelayanan suci atau berbakti kepada Tuhan Sri Vishnu. Malangnya, orang yang terpikat terhadap keindahan eksternal Vishnu Maya tidak mengerti bahwa puncak kesempurnaan atau keinsafan diri bergantung pada Vishnu. Vishnu Maya berarti kenikmatan indrawi yang tidak langgeng dan menyengsarakan. Orang terperangkap oleh Vishnu Maya yang menggunakan kemajuan pengetahuannya untuk kenikmatan indrawi. Sri Narada Muni telah menjelaskan bahwa segala perlengkapan alam semesta hanya berasal dari Tuhan, dari berbagai energinya. Ini karena Tuhan memulai gerak perbuatan dan reaksi manifestasi yang diciptakan melalui energinya yang tidak dapat dipahami. Perbuatan dan reaksi tersebut terwujud dari energi Tuhan, bersandar pada energinya. Dan sesudah peleburan mereka menyatu ke dalam Tuhan. Karena itu tiada sesuatu pun yang terpisah dari Tuhan. Namun pada waktu yang sama, Tuhan selalu berbeda dari semuanya. Apabila kemajuan pengetahuan diaplikasikan dalam berbakti kepada Tuhan, maka seluruh proses tersebut akan menjadi mutlak. Personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa serta nama kemasyuran keagungannya yang transendental atau melampaui keduniawian dan lain sebagainya, semua tidak berbeda dari Tuhan sendiri. Karena itu, semua resi dan penyembah Tuhan menganjurkan bahwa pelajaran kesenian, ilmu pengetahuan, filsafat, fisika, kimia, psikologi, serta semua cabang pengetahuan lainnya hendaknya diaplikasikan sepenuhnya hanya dalam pelayanan suci kepada Tuhan. Kesenian sastra, sanjak, seni lukis, dan lain sebagainya dapat digunakan untuk memuji Tuhan. Dan sastrawan terkenal pada umumnya bersibuk menulis hal-hal yang bersifat nafsu. Padahal sekiranya mereka berpaling ke arah berbakti kepada Tuhan dengan cinta kasih, maka mereka dapat menguraikan kegiatan transendental Tuhan. Walmiki adalah seorang penyair agung. Begitu pula Vyasadewa adalah penulis besar. Dan mereka berdua secara mutlak menyibukkan diri mereka dalam menuliskan kegiatan transendental Tuhan. Dan dengan berkarya seperti itu, keduanya tidak termusnahkan, abadi. Sebenarnya ilmu pengetahuan dan filsafat harus diaplikasikan dalam pelayanan suci kepada Tuhan. Mengemukakan teori-teori spekulatif yang tidak mendasarkan untuk kepuasan indrawi adalah tidak berguna. Filsafat dan ilmu pengetahuan harusnya digunakan untuk memantapkan pemujaan kebesaran Tuhan. Orang yang maju ingin memahami kebenaran mutlak melalui perantara ilmu pengetahuan. Dan karena itu, seorang ilmuwan besar harus berusaha membuktikan adanya Tuhan di atas dasar ilmiah. Begitu pula segala cabang pengetahuan lainnya hendaknya selalu digunakan dalam pelayanan suci kepada Tuhan. Dalam Bhagavad Gita, hal yang sama dibenarkan. Segala pengetahuan yang tidak digunakan dalam pelayanan kepada Tuhan adalah kebodohan belaka. Penggunaan yang real dari kemajuan pengetahuan adalah membuktikan kebesaran Tuhan. Dan itulah makna yang sebenarnya. Penggunaan pengetahuan ilmiah adalah melakukan pelayanan bakti kepada Tuhan, serta seluruh bagian yang serupa dalam hari kirtana atau memuji Tuhan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok.
pada waktu dan kesempatan yang sama.